Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mizaruddin, peserta PPG dari UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di sini saya akan melakukan pendalaman materi di modul 2 KB 3 dan 4. Untuk yang pertama kita akan bahas tentang KB 3, di mana di sini ada beberapa konsep dan istilah dan definisi. Kode etik guru Indonesia adalah pelayanan pendidikan yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, memiliki tanggung jawab terhadap kualitas pendidikan, dan turut membantu mewujudkan cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia. Dalam mengemban tugas, guru diharapkan berpegang pada prinsip-prinsip seperti membentuk manusia Indonesia yang berjiwa Pancasila, menjunjung tinggi profesionalisme, memahami peserta didik untuk bimbingan dan pembinaan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif, menjaga hubungan baik dengan orang tua dan masyarakat, serta mengembangkan diri dalam meningkatkan mutu profesi. Kemudian karakter guru abad 21. Guru pada abad 21 harus menghadapi perubahan pendidikan yang dipengaruhi oleh perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Mereka perlu mengakomodasi perubahan karakteristik peserta didik, generasi milenial dan generasi Z dengan pendekatan pembelajaran yang inovatif. Pada guru abad 21 meliputi semangat kerja, kemahiran dalam teknologi, perilaku profesional, pandangan luas, karakter moral, dan kemampuan bersaing serta berkolaborasi. Guru juga harus memelihara keinginan untuk berkembang dan mengadaptasi diri dengan tantangan perkembangan zaman. Namun demikian, perlu diingat bahwa teks ini disusun dengan referensi yang spesifik mengandung konsep asli. Jika Anda hendak menggunakan teks tersebut, pastikan untuk melakukan perubahan signifikan agar tidak terjadi pelanggaran hak cipta. Kemudian kompetensi guru abad 21 yaitu meliputi kompetensi pedagogik, kemampuan mengelola pembelajaran peserta didik termasuk pemahaman terhadap peserta didik, perancangan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi mereka. Kemudian ada lagi kompetensi kepribadian, yaitu kemampuan guru untuk menjadi teladan dengan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia, dan berwibawa. Ini mencakup kemandirian, etos kerja tinggi, dan perilaku yang pantas diteladani siswa. Kemudian kemampuan atau kompetensi sosial yaitu kemampuan guru dalam berkomunikasi dan bergaul serta dengan berbagai pihak termasuk siswa, rekan pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Kemudian ada lagi kompetensi profesional, penguasaan terhadap materi pembelajaran, penggunaan metode pengajaran yang tepat, dan pemahaman terhadap struktur dan metodologi keilmuan. Guru perlu terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya sesuai dengan perkembangan zaman. Penting bagi guru untuk memenuhi kompetensi ini karena kompetensi guru yang memadai berperan dalam mencapai tujuan pendidikan yang sukses. Kompetensi ini juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen di Indonesia. Pengertian dan landasan kode etik guru Indonesia membahas tentang tujuan, makna, dan latar belakang kode etik guru Indonesia dalam konteks pendidikan dan tugas guru. Ini ada beberapa materi pada KB yang sulit dipahami. Di antaranya adalah peran dan tanggung jawab guru Indonesia, mengulas peran guru sebagai pemandu, pembimbing, dan pendidik, serta tanggung jawab guru terhadap bangsa dan negara, dan kemanusiaan. Prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam kode etik menjelaskan bagaimana guru Indonesia diharapkan memiliki jiwa Pancasila dan setia pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan moral dalam melaksanakan tugasnya. Hubungan guru dengan peserta didik dan orang tua membahas mengenai pentingnya hubungan baik guru dengan peserta didik dan orang tua sebagai faktor penting dalam mendukung pendidikan. Pembinaan profesionalisme guru menggambarkan bagaimana guru diharapkan mengembangkan dan meningkatkan mutu serta martabat profesinya melalui berbagai upaya. Hubungan profesi dan kesetiakawanan sosial membahas
pentingnya hubungan baik antara guru serta semangat kekeluargaan dan kesetiakawanan sosial dalam konteks profesi. Pelaksanaan kebijakan pemerintah dalam pendidikan menjelaskan kewajiban guru untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya. Implikasi dan tantangan dalam melaksanakan kode etik yaitu mengimplikasi dan dari penerapan kode etik guru Indonesia dan tantangan yang mungkin dihadapi oleh guru dalam menjalankannya. Kemudian pengertian profil guru abad 21 menjelaskan perubahan karakteristik peserta didik dan guru pada era abad 21 serta pentingnya orientasi dan pembelajaran inovatif, di mana kalau di pembelajaran dulu mungkin di zaman dulu belum begitu banyak media-media atau ya masih alami. Namun sekarang ini bisa kita lihat anak-anak sekarang ini sudah pegang HP, bahkan bisa dikatakan mereka mungkin bisa dikatakan jauh lebih daripada kita. Kemudian ada lagi daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi dalam pembelajaran. Yang pertama adalah konsep kode etik profesi guru dan fungsinya dalam mengatur perilaku guru. Kemudian tahapan pengembangan kode etik guru di Indonesia. Kemudian lingkup isi kode etik guru Indonesia termasuk nilai-nilai yang mencakup hubungan dengan siswa, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Etos kerja dan profesionalisme guru. Perbedaan antara etos kerja dan profesionalisme. Kemudian ada lagi komponen etos kerja termasuk disiplin kerja, sikap terhadap pekerjaan, dan kebiasaan kerja. Pengaruh etos kerja terhadap kualitas untuk unjuk kerja dan hasil karya. Kemudian poin-poin penting dalam kode etik guru Indonesia termasuk tanggung jawab terhadap peserta didik, kejujuran profesional, hubungan dengan orang tua murid dan masyarakat, dan pengembangan diri. Kemudian karakter guru abad 21, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam abad 21 serta pengaruhnya terhadap karakteristik peserta didik. Perubahan dalam pola pembelajaran dan orientasi kebutuhan peserta didik abad 21. Kemudian ada lagi salah pengertian tentang kode etik dan etos kerja guru. Kemudian kesulitan dalam memahami tahapan pengembangan dan isi kode etik guru. Kurangnya pemahaman tentang hubungan antara etika kerja, etos kerja, dan kualitas unjuk kerja. Kemudian salah interpretasi terhadap peran guru dalam konteks pendidikan abad 21. Sebagai solusi penting untuk menyediakan contoh konkret skenario atau studi kasus yang mengilustrasikan penerapan konsep-konsep ini dalam kehidupan nyata. Diskusi dan interaksi aktif dalam kelas juga dapat membantu mengklarifikasi dan mengatasi miskonsepsi yang mungkin muncul. Ini DKP 3. Kemudian kita bahas lagi DKP 4, yaitu tentang masih sama pengembangan profesionalisme guru dengan kegiatan belajarnya, yaitu memahami pengembangan profesionalisme guru. Di KB4 ini ada beberapa konsep atau beberapa istilah dan definisi. Yang pertama adalah karakter moderasi beragama, menghormati perbedaan dan toleransi. Di dalam satu kelas, peserta didik tidak berasal dari beragam latar belakang agama, suku, bangsa, bahasa, dan status sosial. Pelajaran agama di kelas berfungsi sebagai wahana untuk membantu peserta didik memahami dan menjalankan ajaran agama dengan baik. Dalam setiap agama terdapat keragaman penafsiran atas ajaran agama, termasuk praktik dan ritualnya. Ini sering menghasilkan berbagai pandangan dan tafsir yang dipegang dengan keyakinan. Misalnya dalam Islam, beragam mazhab fikih memberikan fatwa yang berbeda mengenai hukum dan pelaksanaan ritual ibadah seperti sholat, puasa, dan lainnya.
Dalam situasi seperti ini, karakter moderasi beragama menjadi kunci penting untuk menghindari konflik akibat perbedaan tafsir. Moderasi beragama menunjukkan sikap yang seimbang dan adil, menghindari ekstremisme, serta mencari titik temu dalam beragama. Kemudian ada lagi konsep pendidikan moderat, yaitu pendidikan yang mengacu pada pendidikan yang seimbang dan tengah-tengah dalam berbagai aspek, termasuk dalam pendidikan yang membentuk karakter. Pendidikan moderat mendorong pengembangan peserta didik yang memiliki pemahaman yang seimbang terhadap agama, budaya, dan nilai-nilai sosial. 9. Nilai moderasi beragama. Dalam konteks pendidikan moderat dijelaskan 9 nilai yang mencerminkan pendekatan seimbang dalam beragama dan budaya. Nilai-nilai ini meliputi asyura atau musyawarah, al-islah atau perbaikan, al-qudwah atau kepeloporan, al-muwathanah cinta tanah air, al-la'anuf anti kekerasan, i'tiraf, al-a'ruf ramah budaya, tawasud moderasi, ta'adul seimbang, dan tasamuh atau penerimaan. Strategi pengembangan profesionalitas guru, yaitu untuk mengembangkan profesionalitas guru dalam konteks pendidikan moderat, disajikan beberapa strategi, antara lain yang pertama adalah pelatihan dalam kelompok kerja guru atau KKG. Kedua, musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP. Pengembangan berbasis KKG atau MGMP bertujuan untuk peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesionalitas guru dalam melaksanakan tugasnya sebagai pendidik. Kemudian komponen-komponen pengembangan keprofesional berkelanjutan guru mencakup yaitu pengembangan diri dan keterampilan melalui pendidikan, pelatihan, dan berbagai kegiatan profesional. Kajian, penelitian, dan pengembangan kurikulum serta media pembelajaran. Pemberdayaan guru dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan, kemitraan dan kerjasama dalam membangun komunitas belajar profesional, pembinaan etika dan tata tertib dalam profesi guru. Kesimpulannya, pengembangan profesionalitas guru dalam konteks pendidikan moderat melibatkan berbagai konsep nilai, strategi, dan komponen yang saling terkait. Pendidikan moderat mengajarkan nilai-nilai seimbang, toleransi, dan penerimaan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang beragam dan harmonis. Daftar materi pada KB ini yang sulit dipahami yaitu pengertian al-qudwah dalam konteks moderasi beragama dan nilai-nilai yang terkait dengannya. Teks ini juga membahas konsep al-muwathanah atau cinta tanah air, al-la'anuf atau anti kekerasan, al-i'tiraf, al-urf ramah budaya sebagai bagian dari 9 nilai moderasi beragama. Selain itu, teks juga menguraikan model pengembangan profesionalitas guru dan strategi pengembangan profesionalitas guru, termasuk pengembangan profesionalitas guru di Kementerian Agama Republik Indonesia. Kemudian daftar materi yang sering mengalami miskonsepsi yaitu salah pemahaman mengenai pengembangan profesionalitas guru berdasarkan kebutuhan institusi dan individu, tidak memahami konsep pengembangan profesional berbasis karakter atau excellence passion ethical, kesalahpahaman dalam merinci pilar-pilar karakter atau truthfulness, responsibility, respect, fairness, care, citizenship, kategori model kompetensi guru, salah interpretasi tentang kategori pengetahuan profesional, praktik pembelajaran profesional dan pengembangan profesi, tidak memahami kompetensi dalam menganalisis struktur dan alur pengetahuan untuk pembelajaran, menjabarkan tahap penguasaan kompetensi murid dan menetapkan tujuan belajar. Kemudian tidak memahami praktek pembelajaran profesional seperti mengembangkan lingkungan kelas
yang memfasilitasi murid belajar, menyusun desain pembelajaran, melaksanakan